Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan belajar kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah. Telah berkata al-muallif rahimahullah, an Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jika yang niatkan adalah kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia niatkan untuk meraih atau untuk memperoleh dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dengan ibadah hijrah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, semata-mata mengikuti perintah Allah, semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau untuk meraih dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan untuk hijrah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi perhatikan poin-poin yang perlu kalian perhatikan dalam hadis ini. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya, tergantung dengan niat. Jadi kita ibadah, kita beramal, kalau tidak disertai dengan niat, maka amal kita tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalian sholat tapi tidak berniat sholat, kalian berwudu kemudian tidak berniat wudu, maka kalian tidak mendapatkan pahala atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawah, seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Kalau misalkan ibadah yang dia lakukan, dia berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia beribadah untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan materi-materi dunia, untuk mendapatkan pujian-pujian, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalimat yang kedua ini, seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Walaupun dia sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya lengkap, tapi niatnya untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian dari orang lain supaya dikatakan orang alim atau dikatakan orang yang soleh dan seterusnya, sehingga ada tujuan-tujuan dunia, maka ia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya. Kenapa? Karena niat yang salah. Nah, kalau niatnya semata-mata untuk mendapatkan, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian Rasulullah mencontohkan dengan ibadah hijrah. Nah, hijrah itu perpindahan dari satu negara ke negara lain, itu namanya hijrah. Atau hijrah juga bisa bermakna dari pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Biasanya ada orang senantiasa bermaksiat, nakal, kemudian dia bertaubat, mulai rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, bersedekah dan seterusnya. Ini juga namanya hijrah. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Atau hijrah perpindahan dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lain. Nah, dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ini merupakan ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang yang tidak hijrah dikecam. Kenapa? Karena kalau mereka menetap di kota Madinah, kalau mereka menetap di kota Makkah, mereka tidak bisa menjalankan ibadahnya. Mereka tidak bisa leluasa sholat. Karena ada ancaman, ada teror dari orang-orang kafir Quraisy. Kalau mereka sholat, kalau mereka diketahui mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka diteror, disiksa, dibunuh. Nah, maka orang-orang yang bertahan tidak mau hijrah, tidak mau menyelamatkan agamanya ke kota Madinah atau ke Habsyah, itu dicela. Nah, makanya ibadah hijrah pada saat itu merupakan ibadah yang besar. Paham? Jadi untuk menyelamatkan agama. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang ibadah hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Oh, saya mau pindah ke kota A karena di sana misalkan kekayaannya lebih banyak, hasil panen dan seterusnya lebih banyak. Jadi perpindahannya untuk dunia, bukan untuk meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyelamatkan agamanya. Nah, maka di sini dia tidak mendapatkan pahala. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hukum hijrah, apakah wajib, apakah sunnah atau boleh dan seterusnya nanti. Aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk menikahi seorang wanita, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kita sampaikan beberapa faidah atau fikih hadis. Pertama yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Pertama, hadis ini merupakan poros landasan ajaran Islam. Jadi
hadis ini merupakan hadis yang begitu penting, yang sangat penting, yang merupakan poros dan landasan ajaran Islam. Sehingga banyak para ulama yang memberikan komentar terhadap hadis ini dengan mengatakan, misalkan Abu Abdullah rahimahullah mengatakan, laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma' wa aghna faidatan min hadzal hadis. Jadi Imam Abu Abdullah mengatakan tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kaya akan faidah, yang lebih lengkap, yang lebih sempurna dari hadis ini. Nah, ini menunjukkan keistimewaan hadis ini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, hadzal hadis yadkhulu fi 70 baban min abwabil ilmi. Hadis ini yang kita baca tadi itu masuk ke 70 bab dari bab-bab ilmu. Jadi hadis ini masuk dalam 70 bab daripada bab-bab ilmu. Karena semua ilmu, semua ibadah membutuhkan niat. Kita berbicara tentang taharah. Taharah membutuhkan niat. Kita berbicara tentang salat juga membutuhkan niat. Kita berbicara tentang puasa juga membutuhkan niat. Kita berbicara tentang sedekah, tentang haji, tentang ibadah-ibadah apapun membutuhkan niat. Berzikir, baca Quran, semua ibadah yang kita kerjakan membutuhkan niat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab ilmu. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengomentari hadis ini mengatakan, "Lau sannaftu kitaban, lau sannaftul abwaba." Kalau sekiranya saya menulis sebuah kitab, bab-bab dalam kitab, la ja'altu hadzal hadis fi kulli bab. Niscaya saya akan jadikan hadis ini dalam setiap bab. Misalkan bab bersuci, beliau akan letakkan hadis ini. Bab puasa, beliau akan meletakkan hadis ini. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada manusia supaya senantiasa memperbaiki niat. Nah, jadi kalau misalkan berbicara tentang nuntut ilmu, maka perbaiki niat supaya jangan salah. Jangan sampai kita capek-capek tapi tidak mendapatkan pahala. Ketika berbicara tentang haji, maka perlu meluruskan niat. Jangan sampai sudah mengeluarkan harta, uang ratusan juta, sudah mengeluarkan tenaga, kemudian pikiran, semua, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini perlu diletakkan pada setiap bab dari bab-bab ilmu. Nah, karena pentingnya hadis ini, para ulama seperti Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menjadikan hadis ini pada bab pertama, menjadikan hadis ini menjadi hadis yang pertama. Kemudian Imam Nawawi dalam 3 kitabnya, dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kemudian dalam Arba'in Nawawi, kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 kitab beliau mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian lupa saya sampaikan sebab kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Dzakara at-Tabrani bi sanadin rijaluhu thiqat. Imam Tabrani rahimahullah menyampaikan hadis ini, menyebutkan hadis ini dengan sanad bahwasanya rawi-rawinya thiqah, orang-orang yang terpercaya.
Ani Ibnu Mas'udin qal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan kana fina rajulun. Jadi sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, kana fina rajulun khataba imra'atan. Di tengah-tengah kami, kata Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki yang mempersunting atau yang ingin menikahi seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Nama wanita tersebut Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajahu. Maka wanita tersebut, yaitu Ummu Qais, enggan untuk menikahi laki-laki tersebut. Tidak mau. Hatta yuhajir. Sehingga laki-laki tersebut mau hijrah. Jadi Ummu Qais mengatakan, saya tidak akan menikahi Anda kecuali kalau Anda ikut hijrah bersama saya. Fahajara fatazawwajaha. Kemudian laki-laki tersebut hijrah dan barulah Ummu Qais mau menikah dengan laki-laki tersebut. Fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka kami menamai orang tersebut muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais, karena ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Nah, ini sebab hadis ini. Kemudian faidah yang ketiga, para ulama berselisih pendapat tentang kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apakah dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, apakah satu makna, dua kalimat satu makna, atau dua kalimat yang maknanya berbeda? Jadi ada beberapa pendapat para ulama, tapi yang rajih, yang kuat, bahwasanya dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya amal ibadah akan diterima atau menjadi sah kalau disertai dengan niat. Jadi amal ibadah yang tidak disertai dengan niat, maka ibadah tersebut tertolak, tidak sah, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian wudu tanpa niat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat yang kedua ini adalah balasan atau hasil dari amal kita. Maksudnya apa? Idza nawaita hadzal amal lillah wad daril akhirah. Kalau sekiranya kalian berniat beramal semata-mata untuk meraih pahala dari Allah atau untuk semata-mata karena akhirat, maka engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita berniat untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kepentingan, keuntungan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang kita niatkan, yaitu akan mendapatkan dunia. Jadi dua kalimat ini berbeda. Yang pertama, amal akan sah atau diterima jika dengan niat. Kemudian kalimat yang kedua maksudnya apa? Bahwasanya seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niat. Kalau niat karena Allah, maka mendapat pahala. Kalau niat untuk dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sama halnya dengan kalian belajar, kalian menuntut ilmu. Kalau niat kalian semata-mata untuk
mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan dunia kelak, tidak untuk semata-mata lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kejahilan, untuk mengangkat kalimat Allah, untuk mengangkat agama Allah. Tapi supaya kelak ketika saya dewasa, saya dapat pekerjaan, saya bisa kerja. Jadi niatnya untuk mendapatkan dunia, maka kalian akan mendapatkan manawa, apa yang kalian niatkan. Oleh karena itu, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, jangan lupa kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada ibadah yang nilainya kecil bisa mendapatkan pahala yang besar atau bisa bernilai yang besar di sisi Allah karena niat. Atau ada ibadah yang besar, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Tapi karena niat yang salah, maka ibadah tersebut bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang perkara yang boleh saja, perkara yang mubah, kalau kita niatkan untuk meraih, untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka kita mendapatkan pahala. Misalkan, makan boleh enggak? Makan boleh, tapi kalau kalian makan, saya makan untuk mendapatkan pahala. Saya makan untuk memperkuat tenaga saya dalam menuntut ilmu. Saya makan supaya saya bisa melaksanakan ibadah sholat dengan dengan kuat. Jadi kalau kalian niatkan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka sesuatu yang mubah itu mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak faidah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.